Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita lanjutkan materi kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan trigonometri. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan A, cos X sama dengan B, tan X sama dengan C. Bapak harap materi pertemuan sebelumnya masih diingat dan beberapa rumus jangan dilupakan. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan A, cos X sama dengan B, tan X sama dengan C, dapat digunakan cara yaitu dengan memperhatikan interval yang diminta pada soal, dan terutama sudah menghafal nilai-nilai sudut mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, nilai sudut ini tentu sudah dipelajari dan sudah dihafal di kelas 10. Kita bahas contoh pertama. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan negatif setengah akar 3. Untuk X itu lebih sama dengan 0 derajat kurang sama dengan 360 derajat. Nah, sebelumnya kita lihat soal. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ada beberapa rumus untuk sinus, kosinus, dan tangen. Nah, untuk sinus ada dua rumus yang digunakan. Coba diingat kembali supaya bisa menyelesaikan soal-soal untuk pertemuan berikutnya dan pertemuan hari ini. Nah, langkah pertama kita tentukan nilai sudut berapa yang sinusnya negatif setengah akar 3. Nah, untuk setengah akar 3 itu di kuadran 1 nilai sudut dari 60 derajat, di kuadran 2 nilai sudut 120 derajat, di kuadran 3 sudut 240 derajat, di kuadran 4 sudut 300 derajat. Nah, langkah kedua, kita tentukan di kuadran berapa yang nilai sinusnya negatif. Artinya, sinus akan bernilai negatif pada kuadran 3 dan kuadran 4. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan sin X sama dengan negatif setengah akar 3 untuk X lebih sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat adalah 240 derajat dan 300 derajat. Karena 240 berada pada kuadran 3, dan 300 berada pada kuadran 4. Berikut kita masuk yang kedua, persamaan trigonometri bentuk persamaan kuadrat. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat dapat digunakan dua cara, yaitu mencari terlebih dahulu faktor dari persamaan kuadrat tersebut, lalu kita tentukan nilai sudut yang memenuhi. Contoh, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X dikurang 5 sin X sama dengan 3. Untuk X lebih sama dengan 0 derajat, kurang sama dengan 360 derajat. Cara pertama, kita gunakan cara permisalan. Kita misalkan nilai dari sin X, karena di sini semuanya berbentuk dalam sin X. Maka tidak ada yang perlu kita ubah karena semuanya dalam bentuk sin X. Maka kita misalkanlah sin X sama dengan P. Maka kita ubah soal menjadi 2P kuadrat. Kenapa ada 2P kuadrat? Karena sin X itu sama dengan P. Jangan lupa kuadratnya. Sehingga 2P kuadrat dikurang 5P. 5P itu asalnya dari 5 sin X. Sin X tadi kita misalkan dengan P. Maka jadinya 5P sama dengan 3. Lalu kita pindahkan 3 ke ruas kiri, jadinya 2P kuadrat kurang 5P kurang 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Nah, ini ingat kembali materi kelas 10 tentang pemfaktoran. Di SMP juga sudah belajar tentang pemfaktoran. Kita dapat faktornya 2P tambah 1 dikali P dikurang 3 sama dengan 0. Nah, untuk 2P tambah 1 sama dengan 0, 2P sama dengan 1-nya kita pindahkan ke ruas kanan, jadi negatif. Sehingga P sama dengan negatif 1/2. Kemudian kita ambil yang P kurang 3. Untuk P kurang 3 sama dengan 0, maka P sama dengan negatif 3 pindah ke ruas kanan jadi positif 3. Sehingga P sama dengan 3. Kita lanjut. Karena sin X sama dengan P, maka kita tentu harus mencari nilai P. Kita ambil yang pertama, sin X sama dengan negatif setengah. Maka kita harus mencari nilai sin sudut berapa yang nilai sinnya negatif setengah. Sinus akan bernilai negatif pada kuadran 3 dan kuadran 4.
maka nanti nilai yang memenuhi itu hanya nilai sudut pada kuadran 3 dan kuadran 4. Dengan mengingat nilai pada masing-masing kuadran, maka sudut yang nilai sinnya negatif setengah adalah sudut 210. Dengan demikian nilai alfa sama dengan 210 derajat. Kita masukkan ke rumus. Ingat kembali rumus dari sin X ada dua. Yang pertama X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Nah, X sama dengan alfanya kita ambil 210. Karena dari sini tadi alfa sama dengan 210. Ditambah K kali 360 derajat. Sehingga untuk K sama dengan 0. X sama dengan 210 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Sehingga X sama dengan 210 derajat. Ini memenuhi sesuai dengan rentang yang diminta. Untuk K sama dengan 1, kita gantikannya jadi 1. X sama dengan 210 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Sehingga X sama dengan 570 derajat. Tidak memenuhi, melebihi dari interval. Kita gunakan rumus yang kedua. Rumus yang kedua dari sin adalah X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 180 derajat dikurang alfanya tadi 210 derajat. Sehingga X sama dengan 180 kurang 210 sama dengan negatif 30 derajat. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. X sama dengan negatif 30 derajat. Tentu tidak memenuhi karena sini bernilai negatif. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan negatif 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. Sehingga X sama dengan 330 derajat. Memenuhi. Karena dia memasuki nilai interval. Kemudian kita ambil yang kedua, nilai dari faktor kita tadi, sin X sama dengan 3. Sin X sama dengan 3 itu tidak memenuhi. Karena nilai sinus itu paling tinggi adalah 1. Atau rentangnya itu sin X itu lebih sama dengan 0 kurang sama dengan 1. Artinya nilai sin paling rendah 0, paling tinggi nilainya 1. Jadi dari dua faktor kita tadi, nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X sama dengan dikurang 5 sin X sama dengan 3 untuk X lebih sama dengan 0 derajat kurang sama dengan 360 derajat adalah 210 dan 330. Cara kedua, kita faktorkan langsung. 2 sin kuadrat X kurang 5 sin X sama dengan 3. Nah, untuk cara kedua ini memang harus memiliki kemahiran dalam pemfaktoran, termasuk pemfaktoran dalam bentuk trigonometri. Nah, kalau seperti ini, kita pindahkan 3-nya ke ruas kiri. 2 sin kuadrat X kurang 5 sin X kurang 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan. Nah, ini yang maksud Bapak tadi harus mahir dalam pemfaktoran trigono. Sehingga ini jadinya 2 sin X tambah 1 dikali sin X kurang 3. Di sini langsung kita dapatkan nilainya. Tidak perlu pakai pemisalan seperti cara pertama. Untuk 2 sin X tambah 1 sama dengan 0, satunya pindahkan ke ruas kanan jadi negatif. Maka sin X sama dengan negatif setengah. Nah, sama dengan yang cara pertama tadi. Kemudian yang kedua, sin X sama dengan sin X kurang 3 sama dengan 0. Sehingga sin X sama dengan 3. Kita sama nilainya dengan cara pertama. Nah, kemudian kita lanjut. Contoh 6. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X kurang 9 cos X tambah 3 sama dengan 0. Untuk X lebih sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, untuk soal yang ini, pada soal itu ada sin, ada cos. Berarti kita harus merubah salah satu dari trigono menjadi trigono yang lainnya. Tetap kita gunakan dua cara. Nanti untuk mengerjakan latihan bebas gunakan cara mana. Cara permisalan boleh, cara memfaktorkan langsung juga boleh. Kita gunakan cara pertama. Kita gunakan cara permisalan. Nah, sebelumnya ingat kembali identitas trigonometri. Identitas trigonometri dipelajari di kelas 10. Ya, ada 3 ya. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Lalu kita otak-atik saja untuk mencari sin kuadrat X tentu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X atau mencari cos kuadrat X sama dengan 1 dikurang sin kuadrat X. Nah, kita ubah terlebih dahulu persamaannya dalam bentuk cos. Kenapa dalam bentuk cos? Nah, perlu diperhatikan juga yang nanti akan kita rubah nilai trigononya adalah yang berbentuk kuadrat. Kita ubah dia ke bentuk yang tidak kuadrat. Nah, di sini bentuk kuadratnya adalah sin, sehingga sin kuadrat X itu kita ubah menjadi, kita lihat kembali identitasnya.
sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Sehingga persamaannya menjadi 2 dikali sin kuadrat X tadi kita ganti dengan 1 dikurang cos kuadrat X. Kurang 9 cos X tambah 3 sama dengan 0. Lalu kita kalikan 2 kali 1 sama dengan 2. 2 dikali negatif cos kuadrat X, negatif 2 cos kuadrat X, kurang 9 cos X tambah 3 sama dengan 0. Lalu kita urutkan dari pangkat tertinggi, negatif 2 cos kuadrat X kurang 9 cos X tambah 5. 5 ini didapat dari 2 ditambah 3 sama dengan 5. Lalu kita misalkan, karena sudah bentuk cos dalam dua-duanya cos, maka kita misalkan nilai cos. Buat contoh pertama tadi itu ada sin. Cos X sama dengan P. Untuk permisalan bebas ya, nggak harus P, boleh A, B, C, pokoknya abjad yang ada 26 itu boleh digunakan. Maka kita ubah persamaan menjadi 2 min 2P kuadrat kurang 9P tambah 5 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, sehingga dapat faktornya min 2P tambah 1 dikali P tambah 5 sama dengan 0. Untuk min 2P tambah 1 sama dengan 0, min 2P sama dengan min 1, satunya pindah jadi negatif, sehingga P sama dengan 1 per 2. Kemudian untuk P tambah 5 sama dengan 0, maka P sama dengan min 5. Karena cos X sama dengan P, maka yang pertama kita ambil cos X sama dengan setengah. Karena tadi nilainya setengah. Artinya, cos X sama dengan setengah. Kita harus mencari nilai kosinus sudut berapa yang kosinusnya nilainya setengah. Kosinus akan bernilai positif pada kuadrat 1 dan kuadrat 4. Dengan mengingat nilai pada masing-masing kuadrat, maka sudut yang nilainya kosinusnya setengah adalah sudut 60, yaitu pada kuadrat 1. Dengan demikian, nilai alfa adalah 60 derajat. Nah, kita gunakan rumus cos. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan alfanya tadi 60. Sehingga untuk K sama dengan 0 didapatlah X sama dengan 60 derajat. Itu memenuhi. Untuk K sama dengan 1 didapat X sama dengan 420 derajat. Itu tidak memenuhi. Kemudian rumus kedua ini berubah jadi negatif. Kemudian X sama dengan negatif 60 derajat. Sehingga untuk K sama dengan 0 didapat negatif 60. Itu tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 300 derajat, itu memenuhi. Kemudian, dengan cara yang kedua, kita ambil cos X-nya negatif 5. Itu tidak memenuhi, karena nilai kosinus sama dengan nilai sinus, itu paling kecil adalah 0. Rentangnya itu lebih sama dengan 0, kurang sama dengan 1. Jadi, nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X kurang 9 cos X tambah 3 sama dengan 0. Untuk X lebih sama dengan 0 derajat kurang sama dengan 360 derajat adalah 60 derajat dan 300 derajat. Cara kedua kita faktorkan langsung. Tapi tetap kita ubah dulu bentuk cos X dengan mengubah sin kuadrat X menjadi 1 dikurang cos kuadrat X. Sehingga persamaannya, nah ini tadi yang pertama, pada cara pertama juga ada. Ini kita ubah sin kuadrat X menjadi 1 kurang cos kuadrat X. Sehingga nilainya jadi 2 dikurang 2 cos kuadrat X kurang 9 cos X tambah 3. Min 2 cos kuadrat X kurang 9 cos X tambah 5. Lalu kita faktorkan. Dapatlah faktornya min 2 cos X tambah 1 dikali cos X tambah 5. Sehingga untuk min 2 cos X tambah 1 itu didapat sin X sama dengan setengah. Sama ya dengan yang sebelumnya. Kemudian cos X tambah 5 itu cos X sama dengan min 5. Jadi nilainya menggunakan cara yang mana saja tetap sama nilainya. Setelah dapat sin X setengah, tentu kita akan mencari sin sudut berapa yang nilai sinnya setengah. Tentu tadi adalah yang kita cari itu dapat nilainya yang nilai sin X-nya ini cos ya. Salah ini cos ya. Cos X ini jadi cos. Ini cos. Jadi cos berapa cos sudut berapa yang nilai cosnya setengah itu 6, 60 dan 300. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya tetap kita akan membahas tentang persamaan trigonometri. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.